Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan diabetes gestasional. Yaitu nama-nama kelompok kami, yaitu nama saya sendiri, Gilang Adi Pernanda, Gina Sophia Bombay, dan Mailala Galuh Sri Maharani. Latar belakang yaitu gestasional diabetes mellitus atau GDM atau diabetes mellitus kehamilan merupakan suatu dari beberapa komplikasi medis yang paling sering terjadi pada masa kehamilan. Gangguan ini berpengaruh penting terhadap status kesehatan bagi ibu dan anak. Kondisi ini didefinisikan sebagai fenomena intoleransi glukosa hiperglikemia dengan onset atau terdeteksi selama proses kehamilan, trimester akhir, dan tidak kembali normal setelah melahirkan. Prevalensi kejadian yaitu diabetes gestasional ini 135.000 orang di dunia. Di Asia, Afrika, dan Hispanik terjadi peningkatan 3-4% dari total angka kejadian. Di Cina terjadi peningkatan 10% dari total angka kejadian. Tinjauan pustaka pada ibu hamil dengan diabetes gestasional ini, konsep kehamilan yaitu definisi kehamilan. Graviditas adalah proses dimulainya konsepsi atau pembuahan dan berakhirnya dengan permulaan persalinan atau partus. Kerjati 2016. Tanda hamil yaitu perut membesar sesuai dengan usia kehamilan. Tanda Fisch's, tanda Braxton Hicks, terdapat rangka janin, terdapat pergerakan janin. Tanda Chitz-Wax, terdapat tanda Higgar. Klasifikasinya itu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Komplikasi kehamilan yaitu anemia kehamilan, hiperemesis gravidarum, abortus atau keguguran, praeklamsi dan eklamsia, yaitu diabetes selanjutnya diabetes gestasional. Konsep diabetes gestasional ini, definisi diabetes mellitus gestasional adalah gangguan dari glukosa yang dipicu oleh kehamilan dan hilangnya setelah melahirkan. Etiologinya itu yang pertama, usia saat hamil di atas 35 tahun, yang kedua, riwayat keluarga dengan DM, yang ketiga, obesitas, yang keempat, memiliki riwayat diabetes gestasional sebelumnya, melahirkan bayi, makrosomia lebih dari 4.000 gram. Yang kelima, diet dan pola makan yang tidak teratur. Tanda dan gejala diabetes gestasional ini yaitu poliuri, sering BAK, polidipis ini sering haus, polifagia ini sering lapar, gula darah sewaktu lebih dari 180 mg per dl, gula darah puasa 95-125 mg per dl. Patofisiologi diabetes gestasional ini, selama kehamilan terjadi perubahan fisiologis yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat dengan bertambahnya usia kehamilan. Terjadi peningkatan produksi hormon antagonis insulin seperti progesteron, kortisol, estrogen, dan letogen plasenta manusia. Penyakit diabetes mellitus dapat terjadi sebagai akibat dari gangguan metabolisme yang bermanifestasi secara genetik dan klinis, sebagai hilangnya toleransi karbohidrat. Kenaikan glukosa darah disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi, karena tubuh tidak cukup membuat insulin atau bahkan tidak mampu membuat insulin, sehingga mencegah glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi dan akhirnya menyebabkan kadar yang tinggi dalam darah. Komplikasi dari diabetes gestasional ini, yang pertama makrosomia,
makrosmia, yaitu yang kedua kelahiran prematur, yang ketiga abortus, yang keempat praeklamsi, yang kelima walidarmion. Yaitu selanjutnya asuhan keperawatan. Pengkajian keperawatan pada pasien diabetes gestasional yaitu yang pertama, identitas kalian meliputi nama, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, keluhan utama pada kalian menderita diabetes gestasional biasanya mengalami kelelahan. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Pada riwayat penyakit sekarang muncul gejala poliuri, polifagia, dan polidipsi. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Pada pasien diabetes gestasional biasanya terdapat keluarga yang menderita DM. Yang kelima, riwayat obstetrik atau ginekologik meliputi gravida, varictas, dan abortus. Yang keenam, pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Yang ketujuh, pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan gula darah, hemoglobin, kadar glukosa serum, acak kadar keton urin, protein urin, dan kreatin 24 jam, tes fungsi tiroid, hemoglobin, hemotokrik, kadar estriol, tes toleransi glukosa, albumin glukosa, elektrodiagram kultur vagina, tes neostress, ultrasonografi, contraction, stress test, oxygen ceiling test, amniocentesis, serta kriteria profil biofisik. Diagnosa perawatan yang muncul yaitu yang pertama, ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Yang ketiga, risiko cedera pada ibu berhubungan dengan ketuban pecah. Rencana keperawatan tindakan yang muncul untuk diagnosa yang pertama yaitu ketidakstabilan glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah, yaitu tujuan keperawatannya atau SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, kestabilan glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah membaik dengan kriteria hasil kestabilan glukosa darah, yaitu yang pertama kadar glukosa membaik, keluhan mengantuk menurun, yang ketiga rasa haus menurun, yang keempat rasa lapar cukup menurun, yang kelima mulut kering menurun, yang keenam sering BAK membaik. Untuk intervensi keperawatannya atau psikinya yaitu manajemen hiperglikemia. Yang pertama, identifikasi penyebab hiperglikemi. Yang kedua, monitor tanda dan gejala hiperglikemi. Yang ketiga, memberikan asupan cairan. Yang keempat, konsultasi medis terkait tanda dan gejala hiperglikemi dan kadar GDP yang tinggi. Yang kelima, edukasi untuk rutin melakukan olahraga. Yang keenam, edukasi untuk memonitor glukosa darah secara mandiri. Yang ketujuh, edukasi pentingnya minum obat secara rutin. Yang kedelapan, kolaborasi pemberian obat anti diabetes. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa kedua, ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Untuk tujuan keperawatan atau SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi membaik dengan kriteria hasil tingkat ansietas, yaitu pertama, febrilasi kebingungan menurun, febrilisasi kekhawatiran akibat kondisi yang dihadapi menurun. Yang ketiga, perilaku gelisah menurun. Yang keempat, keluhan pusing menurun. Yang kelima, pucat menurun. Yang keenam, pola berkemih membaik. Untuk intervensi keperawatannya atau psikinya yaitu reduksi ansietas. Yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, monitor tanda-tanda ansietas. Yang selanjutnya, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang selanjutnya, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang selanjutnya, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Selanjutnya, menginformasikan secara faktual mengenai diagnosa, pengobatan, dan prognosis.
Yang selanjutnya, anjurkan keluarga agar tetap bersama pasien jika perlu. Yang selanjutnya, latihan teknik relaksasi. Untuk diagnosa yang ketiga, resiko cedera pada ibu berhubungan dengan ketuban pecah. Untuk tujuan keperawatan SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, resiko cedera pada ibu berhubungan dengan ketuban pecah membaik dengan kriteria hasil tingkat keletihan. Yang pertama, febrilisasi, kepulihan energi tenaga meningkat. Yang kedua, febrilisasi, lelah lesu menurun. Yang ketiga, sakit kepala menurun. Untuk intervensi keperawatan atau psikinya, perawatan kehamilan risiko tinggi yaitu yang pertama, identifikasi faktor kehamilan. Yang kedua, identifikasi riwayat obstetris. Yang ketiga, monitor status fisik dan psikososial selama kehamilan. Yang selanjutnya, diskusikan persiapan persalinan 60 dan kelahiran. Yang selanjutnya, informasikan kemungkinan intervensi selama proses kelahiran.